Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Anggun Novita. Saya mahasiswa dari STAI Bumi Selampari Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman semuanya apa sih itu editorial. Baiklah, simak penjelasan berikut ini ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu editorial. Yang mana editorial pasti ada sesuatu yang akan kita edit. Yang pertama yang seperti yang saya jelaskan ini ya teman-teman. Teks editorial adalah suatu artikel dalam suatu kabar yang berupa pendapat atau pandangan redaksi terhadap sebuah peristiwa yang aktual atau sedang hangat diperbincangkan pada saat surat kabar diterbitkan. Oke teman-teman, yang pertama tadi yaitu editorial. Yang mana editorial tadi saya contohkan yaitu sebuah teks atau artikel, di mana editorial ini memilih dari suatu berita yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Jadi kita sebagai membuat berita, kita harus melihat berita itu yang terupdate, yang masyarakatnya masih banyak meminati berita tersebut. Adapun jenis-jenis teks editorial, yang pertama yaitu interpretive editorial, yaitu untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua ada kontroversial editorial, meyakinkan seorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga ada exploratory editorial, menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Oke teman-teman, yang kedua yaitu jenis-jenis teks editorial, yang mana jenis-jenis teks editorialnya itu kita dapat menyajikan, meyakinkan dan menyediakan berita tersebut. Dimana kalau kita tidak pandai-pandai memilih berita tersebut atau menyajikan berita tersebut, maka masyarakat juga akan sulit dalam menerima berita tersebut. Jadi kita harus mencari berita yang faktual agar masyarakat menerima secara langsung berita yang kita sajikan tadi. Berikutnya adalah tujuan teks editorial. Yang pertama yaitu mengajak pembaca agar dapat ikut berpikir tentang sebuah isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar kita. Yang kedua yaitu memberikan sebuah opini atau suatu pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Teman-teman, yang ketiga yaitu tujuan teks editorial. Yang pertama yaitu mengajak pembaca agar dapat ikut berpikir dalam perkembangan fakta-fakta yang aktual, dan kita juga memberikan opini agar masyarakat dapat berpikir atau berpendapat tentang berita yang akan kita sebarkan tadi. Jadi di sana ada timbal balik antara si pemberi berita dengan halayak banyak, yaitu masyarakat. Adapun manfaat teks editorial, memberikan informasi kepada pembaca, dapat merangsang pemikiran pembaca. Manfaat teks editorial bisa pertama masyarakat dapat mengetahui untuk berita tersebut. Yang kedua, masyarakat juga dapat memikirkan berita itu akan perlu ditindaklanjuti atau tidak, karena dari berita tersebut masyarakat mengetahui informasi terkini. Jadi berita tersebut dapat membantu masyarakat dalam menjalankan atau memberi tindakan bagi masyarakat tersebut. Ada lagi yaitu fungsi teks editorial. Fungsi tajuk rencana secara umumnya dapat menjelaskan suatu berita dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang fungsinya untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, meneruskan penelitian moral mengenai berita tersebut. Teman-teman, yang kelima yaitu fungsi teks editorial, yang mana fungsi teks editorial ini menjelaskan kepada masyarakat tentang apa saja yang akan dilakukan masyarakat ke depannya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dimana penyebaran berita yang langsung diberitakan ke masyarakat, masyarakat dapat menjalankannya secara menyeluruh. Contohnya aja di pandemi COVID-19 seperti ini, masyarakat dihimbau oleh halayak atau oleh televisi atau berita, di mana masyarakat harus lebih hati-hati dan menjaga kebersihan. Nah, di situ menuangkan bagi masyarakat yaitu efektivitas, di mana masyarakat belajar menjadi lebih bersih dan lebih berhati-hati dalam lingkungan sekitar. Terakhir yaitu ciri-ciri teks editorial.
Yang pertama, topik tulisan teks editorial harus selalu yang sedang banyak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat, bersifat yang aktual dan faktual nih. Yang kedua, teks editorial harus bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, adapun teks editorial merupakan sebuah opini atau suatu pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial sangat menarik untuk dibaca. Hal ini dikarenakan ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke teman-teman, yang terakhir itu ciri-ciri teks editorial, di mana kita harus memilih topik yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat atau yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat ya teman-teman. Dan kita juga dapat berargumentasi dalam suatu teks tersebut atau berita tersebut, dan datanya juga faktual dan aktual, yang mana masyarakat dapat tertarik oleh teks atau editan kita tersebut. Jadi dalam berita yang sedang hangat-hangat diperbincangkan oleh masyarakat, jadi masyarakat tertarik untuk terus membacanya dan mengetahui apa sih berita terbaru yang akan kita keluarkan berikutnya. Oke teman-teman, dari penguraian tadi dapat kita ambil kesimpulan di mana editorial adalah tata cara agar masyarakat dapat tertarik tentang berita yang akan kita sajikan ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.